Hello guys, kita belajar 10.000 lagi ya tentang pembebanan jembatan rangka baja. Nah, kemarin kita tuh udah buat pemodelan jembatan rangka baja dengan menggunakan SAP kurang lebih kayak gini. Nah, jangan lupa juga kalian bisa download juga tutorialnya berupa PDF, ada di link deskripsi ya. Baik yang di kemarin yang pemodelan sekarang pun dengan pembebanan ya. Nah, pembebanan jembatan rangka baja ini yang pertama kita ke define load pattern. Kita buat dulu load patternnya, beban-beban apa aja yang akan bekerja di jembatan kalian. Nah, otomatis dalam SAP ini mereka udah otomatis akan ada date dengan angka 1 dan juga SDL kita klik other, kita pilih super date ya, akan otomatis ada angka nolnya. Nah, angka 1 ini menunjukkan bahwa dia akan dihitung otomatis oleh SAP, dan 0 ini adalah tidak secara otomatis akan terhitung oleh SAP. Selanjutnya beban terbagi rata, live, dan selanjutnya terserah kalian beban apa aja yang sekiranya akan bekerja di jembatan kalian berdasarkan SNI juga ya. Nah, di sini aku hanya contoh saja, dan juga di sini bebannya itu beban statik guys nih. Kalau kalian nanti bekerja beban dinamis, kalian bisa nanti load casesnya kalian rubah, ada yang statis dan juga dinamis. Nah, kebetulan di sini juga aku nggak ngasih beban gempa secara dinamis, jadi ini hanya contoh saja ya, mungkin nanti di video selanjutnya. Selanjutnya ini adalah load combination. Nah, load combination di sini ini hanya sebagai contoh, sekali lagi kalian bisa disesuaikan dengan beban ataupun berdasarkan SNI yang kalian gunakan, standar yang kalian gunakan. Nah, di load combination type-nya saya menggunakan linear add karena beban yang bekerja di kombinasi satu ini adalah beban satuan ya, beban linear. Sedangkan kalau kalian nanti misalnya buat beban envelope dan itu adalah gabungan dari kombinasi beban, kalian load combination type-nya juga bisa jadi envelope ya, kayak gitu, untuk menentukan beban yang terbesar dari setiap kombinasi. Nah, untuk selanjutnya kita apply bebannya, kita extrude-nya hilangkan dulu, dan juga biar enak dilihatnya kita object ya view-nya biar satu warnanya, nggak penting sih. Oke, kita di select, kita akan bekerja di bebannya akan bekerja di beban melintang. Nah, sekali lagi saya bilang kalau distribusi pembebanan ini kan ada dua, kalian bisa di cross girder ataupun di stringer ya, atau memanjangnya, tergantung dari engineering judgmentnya kalian. Di sini aku di cross girder, aku blok nih yang tengah karena beban yang tengah ini akan menerima beban secara full. Kita di frame load distribusi akan terbagi rata ya bebannya. Sini kita masukkan beban SDL sebanyak beban yang kalian hitung, terserah kalian seperti apa. Dan enaknya di sini kita bisa ganti unitnya guys, secara tergantung hitungan kalian, misalnya nanti kilogram ataupun kilonewton bisa kalian klik, sedangkan satuan globalnya di pojok kanan bawah newton milimeter, jadi nanti dia akan konversi secara otomatis. Nah, enaknya kayak gitu, bisa dirubah-rubah tergantung perhitungan kalian. Kita blok yang ujung ini adalah cross girder yang menerima setengah bebannya dibandingkan dengan cross girder yang berada di tengah. Kita bagi dua aja langsung gini. Oke, langsung di okein. Nah, kurang lebih kelihatan seperti ini yang sudah kita masukkan. Oke, kita klik kanan show all. Nah, kurang lebih kayak gini bebannya yang bekerja di cross girder. Selanjutnya kita buat di join force. Nah, kalau join forces di sini kita klik terbagi rata atau garis. Kalian di global Z, nah satuannya kita pilih kilonewton, Z-nya kayak biasa, Z-nya ke atas, jadi kita arahnya dibalikan jadi minus, dia ke bawah seperti ini. Di sub ini itu pembebanannya
tadi ada yang bisa di replace ataupun bisa kalian tambah ya. Ini kita pilih lagi, kita frame section, kita melintang sini, lalu kita di show selection only biar kelihatan. Jadi karena ini bisa kalian klik-klik untuk view-nya ya. Selanjutnya kita masukkan beban. Bebannya sama distribusi lagi ya, distribusi frame, distributed. Kita beban terbagi rata, satuannya kayak biasa kilonewton, dan angkanya juga kalian masukkan. Nah, yang ujungnya juga setengahnya tinggal masukkan kayak biasa, kayak tadi distributed, langsung dibagi dengan 2. Oke, mantap. Oke. Nah, 3D seperti ini. Selanjutnya kita pilih lagi frame section induk. Nah, sekarang kita beban untuk beban angin ya, show selection only. Nah, kita blok semua, terus kalian join force untuk beban angin, satuannya kilonewton. Nah, kalau kalian misalnya pengen nggak mau ganti-ganti, udah pojokan kanan aja, globalnya udah kilonewton aja. Angin, terus di sini kita arahnya Y ya, ke arah Y langsung saja diisi 0,437. Oke. Nah, karena beban itu kan ada yang tekan dan juga hisap. Nah, untuk yang hisap biasanya itu adalah setengahnya dari tekan. Nah, ini kita blok, kita replace nih. Assign frame join loads forces. Nah, ini selanjutnya kita bagi 2. Nih, di optionnya kan kita ada add, ada replace, dan ada juga delete. Nanti kalian juga bisa kalau misalnya pengen ngeganti langsung replace aja. Kalau delete juga langsung tinggal di delete yang tadi pilihannya. Nah, setelah semua selesai, kita nih pengen ngeliat nih show load-nya ya. Ingin melihat beban apa aja sih yang sudah kita masukkan. Nah, ketika OK-nya ada, berarti beban itu ada. Tapi kalau misalnya si OK-nya tidak ada, itu bebannya berarti belum dimasukkan nih, kayak itu nggak ada, ini ada. Nah, bisa kalian pilih-pilih. Nah, kalau ada nih kayak gitu kelihatan kan. Nah, langsung kita selanjutnya adalah run program. Langsung mau always show ataupun show after itu. Nah, ini kita masukkan, di save dulu ya, lupa belum di save. Latihan save aja dah, save aja. Dia akan running dan kalian harus lihat, sebenarnya harus dilihat di situ apakah ada error atau enggak, apakah ada warning. Kalau misalnya ada warning, mungkin ada kesalahan dari pemodelannya. Oke. Rasio structure-nya bisa kalian run seperti ini dan display dan lihat nilainya. Nah, di sini ini biru semua, ini masih pada boros. Kalian bisa kecilin lagi, nanti kalian bisa replace dan ganti di assign frame-nya. Selanjutnya kita melihat member force diagramnya untuk frame. Nah, ini axial force-nya atau momennya seperti itu. Oke. Ini kan kita lihat gambarnya kurang lebih kayak gitu. Nah, frame nanti kalau kalian misalnya aduh kurang besar tulisan diagramnya nih, scale factor-nya kalian bisa ini, nggak kayak saya malah diisi 2, ya udah segede gini. Akhirnya salah, harusnya kecilin lagi kayak 0,0 jadi ya auto aja udah. Nah, ini kalau show value pengen lihat angkanya kayak gitu. Selanjutnya bisa kalian lihat juga gesernya, ataupun kalian fill diagramnya bisa dilihat. Nah, bentuk diagramnya seperti ini, dan juga ya kalian ada axial force-nya juga kurang lebih kayak gini. Selanjutnya kita ingin mengeluarkan show table, akan mengeluarkan berat dari struktur ini. Itu ada di Nationals data.
miss data materialisnya, kalian klik sini by object type atau section property, kalian klik aja di join dan juga di frame. Nah di sini ada di displacement, reaksi, jembatannya itu, dan frame output. Nah kita akan ngeliat frame outputnya seperti apa. Bisa kalian lihat load casesnya. Misalnya aku mau kombinasi satu aja deh. Oke. Nah setelah kita lihat di sini ada yang tadi geser aksial juga. Nah di sini ada tadi berat strukturnya total sekian newton. Nah ini juga sama berdasarkan sectionnya berdasarkan. Nah satuannya bisa diklik nih. Satuannya salah nih, harusnya misalnya biar enak dilihatnya kilogram ataupun ton. Nah kilogram meter deh. Display show table kayak yang tadi ini udah otomatis ke select kan, karena tadi udah di select. Bisa kalian klik OK aja. Nah setelah di sini, setelah OK satuannya untuk objek type-nya juga beban jembatannya 143 kg berat maksud saya, dan juga ini berdasarkan frame-nya. Nah setelah OK semua, nah kita ekspor ke Excel, bisa file, bisa ekspor satuan itu ataupun export all semua tabel sini ya to Excel for sure. Tunggu beberapa saat dan muncullah di Excel. Nah kayak gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe dan juga share ke teman-teman kalian bagaimana cara pemrograman dan juga pembebanan jembatan rangka baja menggunakan SAP 2000. Kalau kalian mau request ataupun tanya-tanya, bisa kalian tanya di kolom komentar atau di email saya. Terima kasih.